Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 0,47% ke angka 4.918. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat sudah mulai berkurang kekuatan untuk mendorong ke atas dan mulai memperlihatkan tanda-tanda perbalikan arah. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca serada ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham JPFA. Dan teman-teman lihat, hari ini saya tidak memakai grafik dari chart Nexus karena sampai saat ini saya belum mendapatkan update terbaru dari pergerakan candle hari ini. Jadi terpaksa saya memakai grafik dari Securitas. Dan secara pribadi saya lebih menyukai grafik dari chart Nexus karena tampilannya lebih bagus. Dan sekarang bisa kita lihat hari ini JPFA terlihat turun 3% lebih ke harga 1230. Bisa kita lihat di grafik saat ini JPFA telah turun di bawah garis EMA 150. Jadi selama 2 minggu ini JPFA memang bergerak naik tetapi selalu gagal untuk naik di atas resisten kuat di EMA 150 ini. Dan dalam 1 minggu ini memang bisa kita lihat kemarin JPFA memang masih berada di atas garis EMA 150. Tapi karena candle yang terbentuk merupakan candle merah atau hitam, ini tidak bisa kita kategorikan sebagai break dari resisten kuat ini. Jadi hari ini JPFA telah turun kembali di bawah garis EMA 150. Dan garis EMA ini jika kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke atas, saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandara dan asing pada penurunan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat asing dalam 1 minggu ini juga terus melakukan distribusi pada saham JPFA. Dari data yang kita dapat dan teman-teman tahu JPFA akan membagikan dividen pada tanggal sekitar 26 Juni ini. Selain akan membagikan dividen senilai 20 per lembar, JPFA juga akan melakukan right issue. Right issue ini sepengalaman saya akan memberikan sentimen negatif pada saham yang pada perusahaan yang akan melakukan right issue. Karena biasanya pasar akan menjual atau melakukan penjualan pada saham-saham akan melakukan right issue karena trader atau investor tidak terlalu menyukai perusahaan yang melakukan right issue. Walaupun ada beberapa kasus setelah right issue masih melanjutkan kenaikan, tetapi sebelum right issue biasa saham-saham akan turun dulu. Jadi memang ada peluang besar JPFA untuk turun kembali menuju support di EMA 50 dalam 1 minggu ini. Jadi sekitar harga 1100. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham JPFA di harga bawah di sekitar garis EMA 50 sampai ke harga 800-an, apabila besok JPFA masih melanjutkan penurunan, sebaiknya take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila berhasil rebound, teman-teman baru entry, tapi apabila ternyata gagal bertahan, sebaiknya jangan entry dulu karena JPFA berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju harga 850. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Wika. Saham Wika pada perdagangan hari ini masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 1% lebih ke harga 1250. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Wika memang masih bergerak sideways. Tapi jika kita lihat secara tren, sebelumnya Wika berhasil break dari resisten di EMA 50 dan berhasil naik mendekati resisten di EMA 150. Setelah gagal break, jika kita lihat turun mendekati daerah support di EMA 50, mulai naik kembali, tetapi kenaikannya tidak setinggi kemarin. Jadi baru naik
mendekati harga 1350, kekuatan dorongan ke atas sudah mulai melemah. Dan saat ini Wika mulai turun kembali. Garis EMA CD jika kita lihat saat ini juga telah berpotongan. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat, asing dalam 2 minggu terakhir ini terus melakukan distribusi pada saham Wika. Dari data yang kita dapat, sebenarnya Wika masih berpeluang untuk turun menuju support di EMA 50 di sekitar harga 1180. Dan teman-teman harus hati-hati apabila support ini terlewati, maka Wika akan downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 1000 di sekitar daerah sini. Jadi apabila teman-teman saat ini telah berhasil membeli saham Wika di bawah harga 1000 dan belum melakukan take profit, pertimbangkan untuk melakukan take profit apabila support di EMA 50 terlewati. Karena secara tren juga kekuatan saat ini sudah mulai melemah. Apalagi saat terkonfirmasi gagal bertahan di atas daerah support ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham BMRI. Saham BMRI pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 4.810. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham BMRI memang masih bergerak sideways. Tetapi saat ini sudah berada tepat di garis support di EMA 50. Dan garis EMA CD jika kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah dan berpeluang untuk berpotongan dalam 1 minggu ini. Sekarang kita akan coba pelajari dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat dalam 1 minggu ini asing melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dari data yang kita dapat, melihat BMRI masih berpeluang untuk turun menembus support di EMA 50 ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 4.400. Jadi untuk teman-teman yang masih bisa mendapatkan profit saat ini pada saham BMRI, apabila dalam 1 minggu ini terkonfirmasi gagal bertahan di atas daerah support ini, sebaiknya take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham BMRI, sebaiknya amati dulu apabila terlihat gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini, tunggu di sekitar harga 4.400. Jadi saat BMRI turun mendekati atau menuju harga 4.400 mulai rebound, baru teman-teman entry. Tapi saat ini jangan entry dulu. Karena hampir semua saham perbankan saat ini masih bergerak sideways cenderung downtrend. Dan asing sudah mulai keluar dari saham-saham perbankan. Jadi teman-teman harus lebih waspada saat ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham WSKT. Saham WSKT pada perdagangan hari ini juga ditutup turun 1% lebih ke harga 735. Bisa kita lihat di grafik, saat ini WSKT juga memang masih bergerak sideways. Tapi bentuk pola candlenya hampir mirip dengan saham Wika tadi. Berusaha naik mendekati garis EMA 150 dan gagal, saat turun menyentuh garis EMA 50 mulai rebound, mulai naik dikit, mulai turun kembali. Jadi kekuatan dorongan ke atas sudah mulai melemah. Garis EMA CD juga kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan 1% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat, 1 minggu terakhir ini asing mulai melakukan distribusi pada saham WSKT. Dari data yang kita dapat, WSKT masih berpeluang untuk turun menuju support di EMA 50 minggu ini di sekitar harga 685. Selama masih bertahan di atas daerah support ini, teman-teman masih layak untuk menghold saham WSKT. Tapi apabila support ini terlewati, jadi apabila dalam 1 minggu ini WSKT terlihat mulai turun dan bandar dan asing terus melakukan distribusi, hati-hati apabila berhasil break dari daerah support ini, maka WSKT akan mulai downtrend kembali dan berpeluang untuk balik kembali menuju daerah support kuatnya di sekitar harga 600, di sekitar daerah sini.
Dan apabila penurunannya juga makin tajam 600 terlewati, maka USKT akan sangat downtrend dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 400. Jadi untuk saat ini USKT apabila saya lihat peluang untuk turun lebih besar. Karena secara candle juga kekuatan naik ke atasnya sudah mulai melemah dan dorongan ke bawahnya sudah mulai membesar. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham USKT, harus lebih disiplin, harus lebih waspada. Apabila gagal bertahan di atas daerah support ini, sebaiknya take profit dulu. Karena apabila kita lihat IHSG juga saat ini sudah mulai melemah. Jadi ada peluang saham-saham yang kemarin sudah naik akan berbalik arah kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.